Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa Ners Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Rizka Desti Amanda dengan NIM P05120425111. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua video. Yang pertama itu ada materi asuhan keperawatan jiwa pada pasien ansietas atau kecemasan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada definisi. Apa sih ansietas itu? Nah, ansietas adalah suatu respon emosional berupa perasaan takut, khawatir, gelisah atau tidak nyaman yang menyebabkan seringkali tidak jelas atau tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Nah, ansietas ini merupakan respon normal terhadap stres yang dapat membantu individu ini meningkatkan kewaspadaan. Namun, apabila ansietas terjadi secara terus-menerus, maka akan mengganggu fungsi sehari-hari. Maka kondisi tersebut menjadi masalah kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan. Baik, yang kedua, apa sih penyebab dari ansietas ini? Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama itu tentang faktor predisposisi. Nah, di faktor predisposisi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor biologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan, penyakit kronis, gangguan hormonal, dan penggunaan obat-obat tertentu. Yang kedua ada faktor psikologis, di mana menurut Freud ini seperti adanya konflik antara ID, ego, dan superego. Kedua, mekanisme coping yang tidak efektif. Sedangkan menurut Peplau, ansietas ini muncul akibat hubungan interpersonal yang tidak memuaskan. Baik, yang berikutnya itu ada faktor sosial seperti adanya perceraian, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, dan konflik keluarga atau kurangnya dukungan sosial. Baik, selanjutnya itu ada tentang faktor presipitasi. Apa sih penyebab atau pencetus yang menyebabkan ansietas itu muncul? Nah, antara lain itu ada hospitalisasi, diagnosa penyakit, operasi, kehilangan orang yang kita cintai, masalah akademik, konflik atau masalah perkawinan, dan adanya trauma tertentu ataupun perubahan peran sosial. Nah, yang selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rentang respon ansietas. Nah, yang pertama dari respon adaptif dulu. Dari respon adaptif ini meningkat menjadi antisipasi. Setelah antisipasi ini akan menjadi ansietas ringan. Dari ringan ini bisa jadi kita akan ke ansietas sedang. Setelah itu naik lagi satu tingkat menjadi ansietas berat, akhirnya berujung panik atau respon maladaptif. Nah, apa sih antisipasi itu? Nah, antisipasi ini karakteristiknya itu seperti fokus meningkat, motivasi belajarnya meningkat, dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, untuk ansietas ringan, apa sih tandanya? Yaitu gelisah, sulit duduk atau sulit diam, dan jantung sedikit meningkat. Untuk yang itu ansietas sedang, gejalanya apa? Yaitu seperti sulit berkonsentrasi, mudah berkeringat, jantung berdebar, tegang, dan tremor ringan. Untuk ansietas berat, tanda atau gejalanya itu seperti sesak nafas, tremor berat, bingung dan sulit bicara, atau menarik diri pada orang-orang sekitarnya. Panik, apa sih gejalanya? Yaitu teriak atau respon maladaptif ini seperti teriak, menangis, hiperventilasi, dan halusinasi sementara, atau ia mendengarkan sesuatu atau ia melihat sesuatu yang mungkin tidak orang lain lihat dan tidak lain orang dengar. Dan yang terakhir itu ada ketakutan akan kematian. Itu bisa saja menyebabkan faktor dari ansietas atau kecemasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Yang pertama itu ketika individu ini mengalami stres, hipotalamus akan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan poros hipotalamus atau hipofisis adrenal atau HPA axis. Nah, hipotalamus ini merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan ACTH yang kemudian merangsang korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol. Nah, pada saat yang sama,
Medula adrenalar ini melepaskan epinefrin dan norepinefrin sehingga meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, frekuensi napas dan serta ketegangan otot. Nah, apabila respon stres ini berlangsung secara terus-menerus, maka kadar kortisol yang tinggi ini akan menyebabkan gangguan regulasi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GBA. Nah, mengenai ketidakseimbangan neurotransmitter ini dapat menimbulkan gejala psikologis berupa rasa takut tadi, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa cemas yang berlebihan, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, dan berbagai keluhan somatik seperti tremor, palpitasi, mulut kering, dan mudah berkeringat, serta gangguan gastrointestinal atau disebut dengan asam lambung. Nah, bila mekanisme coping individu ini tidak efektif, maka ansietas akan berkembang dari tingkat ringan menjadi sedang sehingga menjadi berat atau panik yang berlebihan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda gejala mengenai ansietas ini. Dari kognitif itu sulit konsentrasi, bingung, pikiran negatif, sulit mengambil keputusan dan mudah lupa. Untuk afektifnya itu ada rasa takut, khawatir, gelisah, tidak tenang dan mudah menangis. Nah, pada ciri fisiologisnya itu seperti takikardi, napas cepat, hiperventilasi, berkeringat, tremor, mual, diare, mulut kering, nyeri kepala dan sulit tidur. Pada gejala perilakunya itu kita sering mondar-mandir atau menggigit kuku, menarik diri, sulit duduk atau diam, dan menghindari kontak mata pada orang sekitar atau pada orang yang kita temui. Apa sih komplikasi dari ansietas ini apabila tidak ditangani? Nah, yang terjadi, yang pertama ada gangguan panik, kedua ada depresi, gangguan tidur kronis, penyalahgunaan zat, hipertensi, penyakit jantung, penurunan kualitas hidup, isolasi sosial, dan bahkan bisa terjadi resiko bunuh diri. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita ada pemeriksaan psikologis berupa Hamilton Anxiety Rating Scale dan Beck Anxiety Inventory. Ketiga ada Jung Self Anxiety Scale dan GAD-7. Pada pemeriksaan laboratoriumnya itu seperti darah lengkap, gula darah, elektrolit, fungsi tiroid, dan EKG apabila ada keluhan jantung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ansietas terhadap asuhan keperawatan jiwa. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.